Akhir pekan sudah di depan mata. Hari yang indah untuk bertualang. Akan surfing, tapi surfing ini dengan cara yang berbeda. Petualangan kali ini, saya akan menjelajah Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat. Gak cuma landscape indah, Tanah Sasak juga menawarkan atraksi adrenalin yang memikat. Ini dia! Dapat juga satu nih. Saya akan mengajak kalian bermain air di Pantai Selong Belanak, Lombok Tengah. Indah banget kan pantainya? Makin seru lagi menikmati panoramanya dengan cara berbeda. Wah, mantap! Cuaca hari ini bagus banget. Gue berada di Pantai Selong Belanak, Lombok. Bareng sama surf Lombok namanya Jack. Nah, gue bareng sama Jack ini akan surfing, tapi surfing ini dengan cara yang berbeda. Nah, berbedanya seperti apa? Nanti lu lihat sendiri. Gue akan pakai papan surfing ini dan ditarik dengan sesuatu yang berbeda. Selong Belanak jadi destinasi favorit di Lombok bagi para pelancong dari mancanegara. Di pantai ini banyak olahraga air seperti surfing dan longboarding. Banyaknya pulau kecil di sekitar membuat ombaknya cocok untuk surfer pemula. Wah, ini dia nih yang gue janjian. Selamat pagi. Namanya siapa? Reza. Kalau kudanya namanya siapa? Siti Badriawan, ini cewek nih? Cewek. Nah, ini dia nih yang gue bilang tadi. Makan surfing sama Jack dengan cara yang berbeda, yaitu akan ditarik oleh kuda ini nih. Ini dia, dua jenis olahraga berbeda dijadikan satu, yaitu berkuda dan bermain surf. Bermain horse surfing harus menjaga tali penarik sebagai kemudi papan, sambil terus memperhatikan laju papan. Seringkali, kecepatan lari kuda yang tidak konstan jadi tantangan. Olahraga unik ini menuntun tingkat kesabaran tinggi. Saya harus bisa menjaga keseimbangan. Susah sekali. Guys. Wahai. Ya, si mami bro. Akhirnya gue berhasil tarik dengan papan surfing ini. Meskipun posisi gue nggak berdiri, tapi sensasinya waktu ditarik dan mulus, wah mantep banget memang. Meskipun gue kemakan pasir pantai dan juga air ombak, air laut. Stamina kuda penarik surfer juga harus prima. Kalau tidak, papan surfing akan mudah bersentuhan dengan pasir. Laju papan pun jadi terhenti. Nah, jadi memang ini bentuknya lebih pendek, lebih lebar, dan memang ini untuk khusus posisinya tidur gitu ya, melungkup gitu ya. Dengan menggunakan ini, mudah-mudahan sih lebih gampang untuk ditarik sama kudanya. Oke, mari kita coba. Let's go! Karena lebih ringan juga dan ditariknya pun juga lebih mudah sama kudanya.
Ini gue bersama Mbak Fitri akan mencari satu tanaman untuk menjadi sayur masak yang cukup ekstrim menurut gue. Nah, ini dia nih yang gue bilang ekstrim, karena ini pohon kaktus yang bisa menjadi sayuran atau pemasakan yang nanti kita akan olah ya Mbak ya? Iya. Nah, ini biasanya nih pohon kaktus mananya nih yang biasanya diambil untuk sayur? Yang muda-muda. Yang muda-muda itu yang bagian mananya itu? Yang paling ujung. Oh, yang masih hijau muda ini ya warnanya ya. Ini yang diambil untuk menjadi sayuran. Ya. Sebelum dipetik, duri-duri di kaktus ini dibersihkan. Supaya tidak melukai tangan, pakai batuan kayu ini untuk menjepit kaktus. Susah juga ya untuk bersihin durinya. Nah, jadi buah kaktus ini bentuknya merah seperti ini dan memang bisa dimakan. Dagingnya itu manis. Nih. Jadi rasanya itu bisa kayak buah naga menurut gua. Nih. Ada bijinya. Buah kaktus nih. Kaktus tahan tumbuh tanpa air dalam waktu lama, sehingga pohon gurun ini selalu tersedia, bahkan saat musim kering. Kaktus bisa diolah jadi bahan pewarna makanan atau jus. Masyarakat Lombok Utara khususnya sudah lama mengonsumsi kaktus. Oke, saya mau coba bantu mengambil batang. Aduh. Harus berhati-hati kawan. Nggak main-main. Ini yang gue bilang ekstrim. Bukan masalah masaknya. Ngambil daging dari pohon kaktus ini susahnya setengah mati. Karena memang harus dibersihkan durinya dulu. Bukan cuma di Lombok, kaktus sudah dimanfaatkan jadi bahan makanan di Amerika dan Eropa. Jenis kaktus yang paling sering dimanfaatkan adalah Opuntia, yang jumlahnya melimpah dan mudah didapat. Saatnya menyulap batang pohon pir berduri tadi jadi masakan sedap. Bahan-bahannya sama dengan masak tumis. Hanya saja ditambah daging ayam, kelapa parut, dan wortel supaya renyah. Nah, jadi memang batang kaktusnya itu harus dibersihkan semuanya, kulit-kulitnya gitu kan. Jadi jangan sampai tersisa si bulu-bulu durinya. Yang memang itu berbahaya. Ini dia tahap paling penting. Walau terlihat sudah bersih, saat dipegang duri halusnya masih bersisa. Bisa berbahaya jika kena tenggorokan. Ini kalau dagingnya sih agak-agak bergetah gitu. Iya. Nanti ini dibersihkan dulu apa gimana getahnya? Dicuci? Iya. Oh, boleh saya cuci dulu ya? Oh, bumbunya udah jadi? Oke. Nah, sekarang kita goreng batang kaktusnya ini. Udah panas minyaknya, Bu? Karena memang banyak airnya, jadi kalau goreng ini mesti hati-hati karena minyak panasnya langsung gemericik. Batang pir berduri ini digoreng kering untuk memastikan lendir dan duri halusnya hilang. Ketika udah kering, baru ditumis bersama bumbu yang sudah diracik tadi. Udah bisa diangkat ini ya? Udah.
Oke. Nah, jadi memang si batang kaktusnya ini cukup lama untuk menggorengnya karena memang dari kandungan air itu cukup banyak. Nah, ini ayamnya langsung digoreng kita. Ya. Saya tambahin kayu bakarnya. Kalau di Indonesia, olahan kaktus terdengar asing. Di Meksiko, kaktus sudah menjadi simbol kuliner sejak ribuan tahun lalu. Banyak yang menyebut kaktus sebagai emas hijau karena kaya nutrisi. Mantap dan enak banget rasanya. Resep unik dari daerah eksotis di Lombok Utara. Jadi memang di sekitaran Sembalun sini kan memang banyak banget bukit-bukit. Dan memang bukit-bukitnya itu sebenarnya ideal untuk jadi start point untuk terbang para layang. Satu lagi petualangan seru yang bisa saya jajal di Sembalun, bermain ekstrim sport para layang. Setiap olahraga ekstrim harus mengutamakan keselamatan. Semua perangkat digunakan, jangan sampai ada yang terlewat. Ini sebenarnya kalau solo ataupun tandem tetap pakai ini juga? Oh, sama ya. Cuman memang yang dibedakan itu dari size si parasutnya ya. Jadi untuk parasut tandem itu memang berukuran lebih besar. Kalau mau lihat dari penanda si angin ini bagus atau enggak, nah itu tuh ada warna orange. Bukit Lawang punya satu spot untuk take off. Terbang para layang harus pada arah angin yang tepat. Bendera oranye inilah acuan untuk membaca arah serta kekuatan angin. Sambil menunggu angin bagus, perkenalan alat dan briefing dulu wajib dilakukan supaya lancar saat terbang. Oke, anginnya udah cukup besar dan ready to take off. Wah, take off-nya mulus dan sekarang sudah terbang dan mengitari Bukit Lawang. Di sini juga pemandangannya mantap banget ya. Saat cuaca bagus, lama waktu menikmati keindahan alam Sembalun di ketinggian 1000 mdpl bisa 10 hingga 15 menit. Berapa ketinggian gua? Saat para layang, angin bisa membawa kita terbang kemana saja. Itulah mengapa keahlian sangat dibutuhkan. Untuk terbang solo, sang pilot pun harus memiliki license. Jadi memang di sekitaran Sembalun sini kan memang banyak banget bukit-bukit. Dan memang bukit-bukitnya itu sebenarnya ideal untuk jadi start point untuk terbang para layang. Akhirnya landing dengan selamat. Cukup mulus juga tadi landingnya, meskipun tadi gue agak telat untuk menurunkan kakinya, jadi keselio dikit lah, tapi aman. Semuanya Happy aman. landing. Happy landing.
Lombok punya hamparan sawah yang luas. Dari sini, ada bahan pangan yang akan saya cari bersama anak-anak. Yo! Wah, sekarang gue lagi jalan-jalan sama adik-adik dari desa Gondang. Mana suaranya dong? Yeah! Kami mau mencari belut di pematang sawah ini. Dan katanya sih mereka udah jago-jagonya nih. Jadi kita lihat keahlian mereka untuk mendapatkan belut. Mana semangatnya? Kalian udah siap? Siap! Ayo cari belut! Kamu cari belut pakai apa ini? Hah? Pancing. Oh, jadi memang si lidi ini ditusukkan ke si cacing ini ya? Cacing ini jadi umpan untuk belutnya. Nah, terus kalau misalnya kalian tahu di situ ada belut tuh dari mana? Pinggir-pinggiran. Pinggir-pinggir pematang ini ya, ada lubang, terus dimasukkan si pancingan ini nanti dimakan sama belutnya. Oh, ditarik gini. Oh, ini pancingannya juga. Biar keluar gitu ya? Iya. Oh, jadi memukul-mukul ke pematang ini biar mengganggu si belutnya keluar dari rumahnya. Nah, nanti baru tuh dipancing lagi. Ayo, saya bantuin ini. Seperti inilah cara mencari belut di daerah Gangga. Belut suka tanah berlumpur, sebab makanan kesukaannya seperti cacing melimpah. Nah, jadi si tanahnya kita bongkar. Kalau udah kelihatan kayak berongga gitu, nah berarti itulah rumahnya si belut tuh. Oh, jadi si pancingannya itu dimasukin ke lubang, terus habis itu dibiarin. Nah, nanti si ade ini juga mancing dengan suara juga gitu ya? Iya. Ini dapat juga satu nih. Jadi memang setelah umpannya si cacing itu dimakan sama belut, lidinya itu dicabut. Jadi tinggal si kaitannya ini nih, si benang apa nih namanya? Benang pancing ya. Nah, tali pancingannya ini nih. Akhirnya dapat satu nih. Lumayan lah. Kita kumpulkan. Semoga yang lain juga bisa dapetin belut lagi. Ayo, ada yang dapat lagi nggak? Ternyata susah-susah gampang. Kadang umpan tidak langsung dimakan, jadi harus menunggu terlebih dulu. Woi, dapat lagi. Kemakan juga nih umpannya nih. Wah, oke. Kita udah dapetin banyak banget. Ayo, adek-adek. Sini kumpul dulu. Wah, ini kamu dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat 7 belut. Mantap. Nah, habis ini gua akan mengolah belut ini untuk menjadi masakan yang pasti lezat. Nanti kalian ikutan makan-makannya juga ya. Oke. Belut yang sudah kami tangkap tadi, sekarang kami akan mengolahnya menjadi satu masakan, yaitu namanya apa, Bu? Siung pedas. Siung pedas, ya, atau disebut dengan oseng pedas ya, Bu ya? Oseng pedas lindung. Lindung itu bahasa sini, atau belut. Nah, belutnya ini udah dibersihkan dan juga sudah diikat seperti ini. Tinggal dibakar nih. Nanti bagi tugas mbaknya yang akan membakar lindung ini. Nah, nanti gue pun juga akan membantu untuk menyiapkan bahan-bahan dari siung pedas. Banyak kan membakar nih. Nah, sekarang saya pun juga ingin belajar gimana cara ngikat si lindung. Boleh Mbak, langsung aja. Nah,
Gimana sih caranya untuk si ngikat belut ini, Bu? Oh, jadi tinggal dikaitkan aja di sini, terus dilipat-lipat gitu, Bu ya. Jadi memang si belut ini kan licin banget nih. Kalau belum biasa, terbilang sulit mengikat belut di jepit bambu seperti ini. Hanya saja, cara ini memudahkan memanggang belut. Si belutnya udah dibakar. Sekarang bahan-bahan yang ada di depan gue ini sebenarnya nggak begitu banyak, tapi udah kelihatan jelas lah. Judulnya aja udah siung pedas, oseng pedas. Jadi pasti didominasi dengan si cabai ini. Wah, cabai rawit ini sih merekah banget nih warnanya nih. Semua bumbu dihaluskan untuk menciptakan cita rasa yang mantap. Satu lagi, tambahkan kencur untuk mengurangi amis pada belut. Bara api harus tetap dijaga supaya belut matang merata. Nah, Ibu, belutnya udah matang. Sekarang kita masak bumbunya, Bu ya. Oke, siap. Ya, bumbunya sudah cukup matang. Sekarang masukin belutnya, Bu ya. Mari, Bu, masukin, Bu. Jangan ragu-ragu, Bu. Yuk. Ya, mantap. Siung pedas lindung khas Lombok. Nah, kira-kira berapa lama lagi nih, Bu, kalau misalnya udah kayak gini kondisinya? Bentar aja gitu ya. Oh, jadi memang karena si belutnya ini udah matang pada saat dibakar. Jadi pada saat mengosengnya pun juga nggak perlu lama. Oke. Sudah matang. Amazing! Wah, ini hasil kerja keras kita semua. Nah, tadi kan adik-adik udah menangkap belut, terus mbaknya sama ibunya pun juga udah masak. Sekarang saatnya kita menikmati. Ayo kita makan-makan. Nah, yuk ambil. Semuanya kebagian. Nah, kalau mau pakai nasi silakan. Nah, gue pengen nyobain nih belutnya dulu. Enak. Jadi menyatu sama bumbu yang tadi udah dioseng bareng. Dan pedasnya juga cukup berasa. Meskipun tadi udah dicampur sama tomat juga, jadi agak menetralisir lah. Karena guenya tidak terlalu tahan pedas. Siung pedis adalah makanan khas masyarakat Lombok. Setiap daerah punya nama masing-masing. Pembedanya, ada yang memakai santan, ada juga yang tidak memanggang belutnya. Intinya tetap sama, bumbu pedasnya dioseng. Dua, tiga. Wow. Tahan nih, tetap tahan. Mantap. Tahan. Sekarang waktunya menantang adrenalin. Saya akan berkendara off-road di jalur ekstrim. Off-road punya beberapa jenis jalur. Nah, yang saya lewati ini tergolong adventure off-road. Medannya di alam bebas dan menantang. Ternyata memang ini apa ya, dimodifikasi khusus untuk off-road di mobil ya. Meskipun mesinnya kapasitasnya cuma 1000 cc, tapi gasnya wow.
Wah, mantap. Saat trek mulai sulit, mainkan gigi 1, kendalikan setir, dan tancap gas. Hutan sesaut ini adalah jalur favorit off-roaders di Lombok. Nggak heran, semua jenis tantangan tersedia lengkap. Dari yang berlumpur, miring, jalur sempit, bahkan yang bikin jeep jungkir balik pun ada. Luar biasa. Gokil. Ini habis nebas jalur yang cukup sempit banget sih. Jadi memang ini harusnya mungkin jalur sepeda motor harusnya, tapi kita bisa libas dan bisa dilihat semak-semaknya. Waduh, gokil nih. Nih. Wow. Woi. Luar biasa. Wah. Gua nyangkut, bro. Gila. Mobilnya gua terlalu ngambil kanan, jadi gua hampir kebalik kayak gini. Dan posisi udah miring kayak gini, gua stuck. Adrenalin rush. Kalau udah begini, anggota lain langsung auto membantu, memberi navigasi dari depan kepada sang driver. Amazing! Gokil! Ini jalur terekstrim kedua, menurut gua luar biasa sempitnya. Dan gua harus tahu jalur tepatnya biar mobil ini nggak kebalik dan juga nggak stuck. Dan akhirnya tadi udah dinavigasi sama Bang Awe. Wah, mantap, pengalaman yang luar biasa. Supaya laju jeep bisa gesit di medan susah, sebagian off-roaders memasang locker pada setiap rodanya. Kalau tidak dipasang, kondisi akan menjadi seperti ini nih. Satu-satunya cara adalah ditarik dengan seling. Oke, mari melanjutkan petualangan. Para anggota pastinya harus paham mesin, sehingga saat ada kendala bisa segera diperbaiki. Gerak harus cepat, karena kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di alam bebas seperti ini. Kejadian seperti ini jadi hal biasa bagi off-roaders. Makanya off-road tergolong hobi ekstrim. Pastikan sebelum dan sesudah off-road, mesin mobil siap, PC pengendara juga harus prima. Dua, tiga. Wow. Tahan nih, tetap tahan. Mantap. Tahan. Mobil gua kebalik. Siap. Ya, ditolong rame-rame untuk ngebalikin posisinya lagi. Finish sudah. Akhirnya. Wah, tepuk tangan lagi dong buat LJB. Luar biasa ini. Bersama Ton dalam arti sesungguhnya persaudaraan. Buat mereka memang benar-benar bersaudara, saling membantu. Tadi bisa dilihat ada yang mesin mati dibantuin, ada yang kebalik dibantuin, dan gue juga tadi 2 kali kebalik mobilnya. Luar biasa nih Bang Awe nih. Wah, mantap.
Maaf nih ya, mobilnya dibalik-balikin ya. Hah? Gak apa-apa ya? Tapi dari semua mobil nih emang Orange emang bandel banget nih, mantap. Salah satu jalur off-road terekstrim yang pernah gue lintasin. Terima kasih banyak buat LJB, Lombok, Jeep, bersama Ton.